Halo, selamat pagi, Dokter Nuri. Selamat pagi. Ya, kita sapa dulu untuk sahabat Hermina yang sudah bergabung ya, Dok. Ya, ini ada sekitar 16 peserta yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya, sahabat Hermina Solo. Oke, nah kita akan segera mulai acara pada pagi hari ini ya. Mbak Lucia, Ya, kayak kurang kenceng ya Mbak Lucia. kurang kenceng, Dokter. Oi. Oh iya, suara dokter sudah jelas sih, Dok, di saya. Tapi di sini suara Mbak itu kurang kenceng ya? Kurang kenceng. Oke, sebentar. Sebentar, Dok. Kurang kenceng ya Mbak? Dokter? Dokter Nuri? Oke, udah kenceng sekarang. Udah. Sudah ya, Dok ya? Ya, Oke, sudah. sahabat Dermina Solo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ini adalah kali pertama kita membuka kelas ANC yang akan ditemani oleh Dr. Nuri Dia, spesialis objin di Rumah Sakit Dermina Solo. Nah, mungkin sahabat Dermina Solo ini ada yang bunda-bunda baru ya, maksudnya baru pertama kali mengandung ya, mungkin masih bingung nih tentang apa aja sih tanda dan bahaya dalam kehamilan itu. Nah, pada pagi hari ini kesempatan yang sangat-sangat berharga pastinya kita akan ditemani oleh Dokter Nuri yang akan menyampaikan tentang tanda dan juga bahaya kehamilan. Nah, untuk mempersingkat waktunya, monggo saya persilahkan ke Dokter Nuri untuk bisa sharing-sharing ke sahabat Hermina yang sekarang ini bergabung. Monggo Dokter Nuri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda sahabat Hermina ya. Ini di kelas antenatal care yang baru ini kita akan sama-sama aja ya Mbak Lucia ya, sharing tentang tanda dan bahaya kehamilan. Ini memang perdana untuk kelas antenatal care ini. Mungkin suatu saat bisa juga ya kalau bunda-bunda sahabat Hermina yang ingin usul untuk topik-topiknya ya Mbak Lucia, topik-topik topik-topik apa yang ingin dibahas di kelas antenatal care berikutnya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Boleh di slide screen-nya Mbak. Oke, baik, sebentar dokter. Kelihatan dokter? Sudah kelihatan? Oke, boleh di slide-kan. Slideshow. Sudah ya dok? Nah, oke ya. Baik, langsung aja kita mulai ya. Jadi tanda dan bahaya kehamilan adalah suatu gejala yang bisa dialami dan harus menjadi perhatian khusus selama kehamilan karena dapat membahayakan ibu dan janinnya. Nah, berikut ini adalah tanda dan bahaya kehamilan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah perdarahan, kemudian yang kedua adalah mual dan muntah-muntah yang berat, kemudian yang ketiga adalah demam, yang keempat adalah gerakan janin berkurang, yang kelima adalah keluar cairan dari vagina, yang keenam gejala preeklamsia, kemudian yang ketujuh nyeri perut atau kontraksi, kemudian yang kedelapan infeksi pada vagina, kemudian yang terakhir adalah trauma atau jatuh. Oke, slide. Oke, yang pertama kita bahas adalah perdarahan. Jadi perdarahan itu bisa terjadi di trimester awal, yaitu trimester 1 atau trimester kedua, dan bisa terjadi di trimester akhir.
Nah, kadang-kadang ibu hamil itu bisa juga merasakan ada pendarahan per vaginam yang tanpa diikuti rasa nyeri yang terjadi di awal kehamilan atau trimester 1. Bisa aja itu mungkin karena gangguan hormon atau hormon yang tidak seimbang. Nah, bila terjadi pendarahan yang disertai dengan rasa nyeri atau sakit punggung, itu tuh bisa disebabkan suatu gejala dari keguguran atau abortus, atau juga ada gejala dari hamil anggur atau hamil mola. Nah, namun ada satu perdarahan di trimester awal yang harus benar-benar diwaspadai apabila ibu hamil itu mengeluh nyeri perut yang sangat hebat, rasanya tuh seperti kram perut yang hebat, itu sampai-sampai ibu hamil itu ngerasa kayak rasa pengen pingsan. Nah, itu hati-hati, itu satu hal yang gejala dari salah satu hamil di luar kandungan, yang mana hamil di luar kandungan itu adalah suatu kegawatan yang perlu perhatian khusus. Gitu. Nah, kemudian apa sih perdarahan di trimester akhir yang harus kita waspadai? Yang pertama adalah perdarahan bersamaan dengan penanggung pajaknya. Jadi dalam satu keputusan pilot itu selain badannya, maaf yang belum penanggung pajaknya juga dimiliki. Mohon di-unmute ya Bu, dari Bunda Ari. Oke, kita lanjut ya. Jadi perdarahan di trimester akhir yang harus diwaspadai adalah yang pertama perdarahan yang disebabkan oleh plasenta previa, yaitu plasenta yang sebagian atau seluruhnya menyelimuti atau berada di pangkal leher rahim, di atas pangkal leher rahim, yang biasanya keluhannya itu perdarahannya terjadi tiba-tiba tanpa diikuti rasa nyeri atau hanya nyeri ringan saja. Nah, umumnya itu disebabkan karena peregangan plasenta yang ada di bagian bawah tersebut, plasenta yang di bawah itu meregang akibat pembesaran dari rahim. Nah, biasanya keluhannya itu terjadi di atas usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulan. Kemudian yang harus diwaspadai lagi adalah perdarahan yang diakibatkan terlepasnya sebagian dari dinding plasenta dari dinding rahim atau solusio plasenta. Biasanya keluhannya itu perdarahan disertai dengan nyeri perut atau perutnya tegang. Nah, bila perdarahan karena plasenta previa atau solusio plasenta ini terjadi di usia kehamilan kurang dari 37 minggu, itu kemungkinan bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Kemudian satu hal lagi yang paling berbahaya adalah perdarahan akibat dari robekan rahim atau ruptura uteri. Nah, biasanya ini terjadi pada ibu-ibu hamil yang minum akar-akaran atau jamu atau obat-obatan yang bikin kontraksi rahimnya itu menjadi berlebihan. Atau hati-hati juga pada ibu hamil dengan riwayat sesar, itu juga bisa dapat terjadi ruptura uteri. Yang harus diwaspadai adalah bila terjadi ruptura uteri atau robekan pada rahim, itu bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Jadi, kalau misalkan ada perdarahan, baik itu di trimester awal atau trimester akhir, sebaiknya lebih dini ibu hamil itu untuk memeriksakan kondisinya supaya nanti bisa diketahui lebih dini dan penanganannya juga lebih baik. Oke, slide. Kemudian yang berikutnya adalah mual dan muntah yang berat. Jadi sebenarnya mual dan muntah pada ibu hamil itu sesuatu hal yang wajar terjadi. Namun bisa menjadi hal yang serius jika mual muntah itu berlebihan dan parah, sehingga ibu hamil itu tidak bisa makan dan minum apapun. Nah, akibatnya ibu hamil dan janin akan berisiko terkena dehidrasi dan kekurangan gizi. Padahal di awal kehamilan, nutrisi itu sangat penting untuk pembentukan organ-organ, terutama organ otak dan susunan saraf, sehingga perlu dicari penyebab apabila terjadi muntah yang berlebihan tersebut, dan perlu juga pemberian obat-obatan anti muntah pada kondisi tersebut supaya itu tadi mencegah ibu dan bayinya terkena dehidrasi atau kekurangan gizi. Nah, kemudian hati-hati bila mual muntah itu diikuti dengan peningkatan tekanan darah. Nah, hal ini bisa menjadi suatu gejala dari preeklamsia. Mungkin nanti akan dibahas di slide berikutnya ya. Oke, slide selanjutnya adalah demam. Nah, ini daya tahan tubuh ibu hamil itu lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Jadi, ibu hamil itu lebih besar resikonya atau sangat rentan terkena sebelumnya Mbak, ya. Jadi ibu hamil itu sangat rentan terkena infeksi, gitu ya.
entah itu infeksi saluran pernafasan seperti batuk, pilek, atau infeksi saluran kencing, atau infeksi apapun, infeksi lainnya. Nah, apabila infeksi tersebut disertai dengan demam, yaitu suhu tubuhnya lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius yang berlangsung lebih dari 24 sampai 36 jam, atau jika suhu tubuhnya itu lebih dari 39 derajat Celcius selama beberapa waktu nih. Nah, itu sebaiknya ibu hamil segera kontrol, karena hari ini demam yang tinggi tersebut bisa merupakan suatu tanda infeksi yang serius yang harus dicari penyebabnya. Oke, berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah gerakan janin berkurang. Jadi gerakan janin sering ditanyakan, dok, kok saya belum gerak ya janinnya ya, belum merasakan gerakan janinnya. Jadi bunda ibu hamil itu rata-rata merasakan gerakan janin itu saat usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Nah, namun mulai bermakna untuk dinilai atau kita harus mewaspadai kapan itu harus dinilai dengan baik, dengan waspada itu pada saat usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Nah, janin yang cukup sering bergerak merupakan tanda bahwa janin tersebut aktif dan kesejahteraannya baik. Tapi jika pola pergerakannya berubah, melambat atau malah berhenti setelah 28 minggu, nah ini harus hati-hati. Bagaimana sih kita menilai apakah bayi saya ini baik-baik aja, ataukah bayi saya ini ngantuk, tidur, atau bayi saya ini ada sesuatu? Nah, itu caranya adalah minimal gerakan yang normal pada kehamilan itu paling tidak 10 dalam 12 jam. Jadi kalau bayinya sangat aktif, itu baik ya, tapi kalau misalkan dia kurang aktif, kita harus waspada dulu nih, apakah bayinya ini tidur atau merupakan suatu tanda yang tidak baik. Nah, cara ngetesnya begini, jadi ibu hamil itu kalau misalkan ngerasa kok bayi saya nggak seaktif kemarin ya, kok sekarang ini agak anteng gitu, nggak nendang-nendang kayak kemarin. Nah, caranya coba ibu hamil menggoyangkan perutnya dengan lembut ya, digoyang-goyangin. Kok masih nggak gerak juga atau kok belum nendang juga ya? Nah, itu boleh didengarkan musik yang kenceng, gitu ya, musik apapun. Misalkan ada di handphone atau di iPod gitu ya, itu nanti langsung didekatkan musik yang kenceng tersebut didekatkan ke perut bayinya. Nah, bayi yang sehat biasanya dia akan keganggu nih dengan gerakan, dengan dengan suara yang kencang, itu akan terganggu dan biasanya dia akan aktif kembali. Namun kalau misalkan udah digoyang-goyang, udah didengerin suara musik yang kencang, tapi kok masih kurang aktif ya bayinya, apalagi kita menemukan gerakannya itu kurang dari 10 dalam 12 jam. Nah, ini kapanpun itu harus segera ke rumah sakit, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, mau pokoknya kapanpun itu harus segera. Karena harus dapat mengetahui, nanti kita akan mengetahuinya ini sesuatu yang normal atau tidak itu dengan pemeriksaan kardiotokografi atau CTG. Nah, itu hanya ada di rumah sakit atau klinik tertentu yang mempunyai fasilitas CTG. Dari CTG itu nanti baru kita bisa menilai, nah ini tuh bayinya tuh, oh nggak apa-apa ini tidur aja, atau bayi ini ternyata butuh penanganan khusus, butuh dilahirkan atau butuh diberikan sesuatu penanganan yang lebih baik gitu, supaya bayinya akan bergerak kembali. Oke, gitu. Kemudian berikutnya, nah, terus yang berikutnya adalah keluar cairan dari jalan lahir. Nah, saat hamil, kadang karena pengaruh hormonal, ibu hamil itu sering mengeluarkan cairan vagina. Nah, itu kita harus membedakan nih, apakah ini tuh cairan-cairan yang biasa aja, yang normal aja, ataukah itu air kencing atau air seni, atau itu sebenarnya cairan ketuban yang keluar. Nah, yang pertama, bila itu suatu discharge normal, yang karena pengaruh hormonal itu tadi, biasanya keluhannya adalah warnanya itu putih bening, dia bercampur dengan lendir dan berbau khas vagina. Kalau itu suatu air kencing atau air seni, biasanya berwarna kuning bening dan berbau pesing, gitu ya. Nah, apabila itu suatu cairan ketuban yang keluar, itu biasanya warnanya itu bening tanpa ada lendir, tidak berbau,
dan biasanya keluarnya terus-menerus, kadang sampai bikin celana dalamnya menjadi basah meskipun sudah ganti. Nah, ini hati-hati, ini jangan-jangan air ketuban yang sudah keluar. Karena hal ini merupakan suatu tanda kegawatan apabila terjadi pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, sebaiknya ibu hamil segera untuk ke dokter untuk menilai apakah ini suatu ketuban pecah dini ataukah bukan. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dalam, kemudian melakukan USG, kemudian pemeriksaan lakmus untuk menentukan ini ketuban pecah dini atau bukan. Nah, risiko dari ketuban pecah dini yang tidak tertangani dapat menyebabkan yang pertama ketubannya menjadi habis, kemudian bisa menyebabkan infeksi pada ibu dan bayinya, bisa menyebabkan persalinan prematur sampai dengan kematian bayi di dalam kandungan. Oke, slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah gejala preeklamsia. Nah, preeklamsia itu merupakan suatu keadaan serius selama masa kehamilan yang berpotensi untuk menyebabkan kondisi yang fatal. Nah, gangguan ini biasanya ditandai dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 yang terjadi setelah usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, yang lebih berbahaya lagi apabila ibu hamil mempunyai gejala tekanan darah tinggi tersebut disertai dengan nyeri ulu hati, pandangan kabur, atau double atau ganda, kemudian tangan dan kakinya bengkak, sakit kepala hebat yang tidak hilang, mual muntah, sesak nafas. Nah, ini bisa merupakan suatu tanda akan terjadinya kejang. Nah, hal ini harus segera ke rumah sakit kapanpun itu bila merasakan gejala-gejala ini. Nanti di rumah sakit akan ditentukan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan protein dalam urin. Biasanya kalau gejala preeklamsia kita temukan protein urinnya positif. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah nyeri perut atau kontraksi. Nah, sebaiknya juga dibedakan nih, apakah ini kontraksi palsu atau suatu tanda persalinan, terutama saat kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, apabila kontraksi palsu, itu biasanya sifatnya itu dia tidak teratur dan hilang dengan istirahat. Jadi dipakai tidur, dipakai duduk tuh biasanya dia hilang. Nah, kalau itu suatu tanda-tanda persalinan, itu biasanya kontraksinya itu teratur dalam 1 sampai 3 selama 1 sampai 3 kali dalam 10 menit. Kemudian durasinya juga lebih lama nih, bisa 15 sampai 20 detik. Apalagi disertai dengan keluar flek-flek. Nah, ini keluhan-keluhan tersebut itu sebaiknya kalau ibu merasa ragu itu ya, ini tuh tanda persalinan atau kontraksi palsu ya, itu harus segera ke rumah sakit lebih dini, ke dokter kandungan atau ke rumah sakit untuk menilai apakah ini benar hanya kontraksi palsu aja atau suatu tanda persalinan, karena apalagi kalau misalkan usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Karena bila sudah terjadi persalinan, itu sulit untuk kita pertahankan sehingga bisa terjadi persalinan prematur. Oke. Berikutnya. Nah, ini infeksi pada vagina. Dibedakan juga antara keputihan, jadi sering ibu hamil mengeluh ya, dok saya ini kok keputihan ya. Nah, keputihan itu sebenarnya normal atau enggak ya gitu. Nah, tadi seperti yang sudah saya paparkan di atas tadi ya sebelumnya. Jadi ibu hamil itu karena pengaruh hormonal kadang-kadang dia bisa mengeluarkan discharge. Nah, kalau discharge itu tadi ya warnanya putih bening, dia bercampur dengan lendir dan berbau khas vagina atau bahkan tidak berbau. Nah, kalau misalkan dia itu keputihan yang memang itu tidak normal, itu biasanya dia warnanya kuning atau hijau. Kemudian warnanya putih tapi bergumpal-gumpal seperti bubur nasi. Terus kadang-kadang berbau busuk atau berbau amis dan disertai rasa gatal di sekitar vagina. Nah, kalau misalkan menemui hal yang seperti ini, sebaiknya dikonsulkan ke dokter kandungan karena ini bisa menjadi keputihan yang tidak normal yang perlu ditangani. Karena kalau keputihan yang tidak normal tersebut tidak ditangani bisa menyebabkan risiko terjadinya infeksi pada bayi, bisa juga menyebabkan ketuban pecah dini. Oke, slide. Yang terakhir adalah trauma atau jatuh. Jadi, ibu hamil itu sebenarnya memang karena apalagi kalau yang menginjak trimester ketiga atau akhir dari trimester kedua itu karena besarnya perut ya, itu gampang banget jatuh atau terpeleset karena agak sulit menjaga keseimbangan kalau perutnya sudah besar, ya kan Bunda ya. Jadi resiko jatuh atau terpeleset itu sangat memungkinkan. Nah, kalau misalkan tapi jatuh atau terpeleset itu sebenarnya tidak selalu berbahaya gitu ya. Nah,
yang bagaimana jika misalkan jatuhnya itu tanpa ada benturan, itu relatif lebih aman. Kenapa? Karena janin itu terlindungi oleh rahim dan cairan ketuban. Namun jika jatuhnya itu perut itu terbentur atau kena benturan, nah ini apalagi kalau misalkan terjadi kontraksi, bisa jadi adanya rembesan cairan, atau bisa jadi karena perdarahan setelah jatuh keluar flek-flek atau berdarah. Nah, ini harus segera ke rumah sakit untuk dinilai apakah ini ada perdarahan di bagian dalam ataukah ada plasenta atau ari-ari yang terlepas. Jadi kalau misalkan Bunda atau sahabat Hermina mengalami itu tadi ya salah satu atau semuanya itu tadi ya bahaya yang saya sebutkan tadi, itu jangan ragu untuk periksa ke dokter kandungan terdekat, untuk periksa mungkin ke bidan terdekat, atau periksa ke rumah sakit terdekat. Tidak perlu menunggu jadwal kontrol supaya lebih dini diketahui apakah keluhan-keluhan tersebut termasuk tanda dan bahaya pada kehamilan. Oke, slide. Oke, sekian pembahasan kali ini mengenai tanda dan bahaya kehamilan. Apabila ada yang belum jelas, mungkin kita bisa sharing-sharing bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Nuri untuk ilmunya pada pagi hari ini ya, Dok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya nih, Dok, dari sahabat Hermina. Kita kupas satu persatu ya, Dokter ya. Boleh. Dari yang pertama dari Bunda Farida. Ini bertanya, Dok, mungkinkah jika di awal atau trimester awal kehamilan posisi plasenta bagus, tapi di akhir trimester plasenta menjadi menutupi jalan lahir, Dok? Bagaimana itu, Dokter? Ya, jadi gini, Bunda siapa tadi? Farida, Dokter. Bunda Farida, ya. Sebenarnya plasenta previa itu tanda-tandanya itu sebenarnya sudah bisa sih dilihat di awal trimester. Dia biasanya tempatnya itu ada di bawah gitu ya. Kalau dia itu posisinya sudah di atas, kecil kemungkinan untuk terjadi plasenta previa. Tapi kalau misalkan dia cenderung ada di bawah, itu ya nanti malah bisa naik tergantung posisinya di mana. Kalau misalkan dia dominannya ada di bawah, dia akan menetap sih sampai nanti dia sampai akhirnya dia akan menetap. Tapi kalau misalkan dia itu di bawah tapi tidak terlalu di bawah banget gitu ya, nah hanya plasentanya letak rendah, tidak menutupi, itu biasanya nanti setelah usia kehamilan di atas 28 minggu itu dia akan naik ke atas gitu. Sebenarnya bukan naik ya, tapi karena jadi pada ibu hamil itu kan ada rahim itu ada namanya segmen bawah rahim. Nah, segmen bawah rahim ini akan terbentuk pada saat usia kehamilan 28 minggu. Makanya kita akan menentukan terjadinya plasenta previa atau plasenta letak rendah itu di atas 28 minggu. Karena itu tadi nanti dia akan naik, akan terbentuknya segmen bawah rahim itu plasenta akan naik. Tapi memang ada itu tadi ya, kalau dia dominan dari awal di bawah, yaitu sulit untuk naik. Biasanya dia akan menetap sampai 37 minggu. Mungkin begitu. Selanjutnya, oke, kita bahas selanjutnya, Dok ya, dari Bunda Wiwi Dewi. Dokter Nuri, Bunda Wiwi Dewi, Dok. Oh ya, oke. Dokter Nuri, bagaimana caranya menjaga ketuban tetap bagus? Apakah benar dengan rajin minum air kelapa muda? Kemudian apa dampak jika ibu hamil HB-nya kurang? Bagaimana penanganan ketika melahirkan nanti? Terima kasih, Dokter. Oke. Nah, ketuban tetap bagus ya, tentunya cukup cairan ya. Jadi kalau misalkan ketubannya mau baik, itu harus tetap menjaga kebutuhan cairan itu tetap terpenuhi, minimal 2 liter. Kalau normal 2 liter. Kalau misalkan ibu hamil mestinya lebih dari 2 liter. Kemudian kalau misalkan dia udah di atas 37 minggu, memang jumlah air ketuban itu bisa berkurang. Itu karena tuanya umur kehamilan. Nah, tapi ada pada kondisi khusus, misalkan ketubannya itu sedikit banget, tuh harus kita evaluasi apakah ada kelainan pada bayinya atau ada gangguan. Jadi sebenarnya air ketuban yang sedikit tuh bisa kita nilai apakah ibunya ini hanya kurang minum ataukah ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian khusus. Makanya harus dilakukan pemeriksaan USG teratur. Tapi untuk menjaga tetap stay baik, yaitu tadi harus cukup cairan, minimal 2 liter per hari. Gitu. Terus dampak bila ibu hamil, apa tadi Mbak? Kurang anemia ya, kekurangan darah ya. Ya. Jadi HB itu harus bagus ya, karena HB itu dia mengandung Fe yang akan membawakan oksigen ke bayinya. Nah, kalau misalkan HB-nya kurang, otomatis dia
akan mengganggu, otomatis bayinya juga akan kekurangan zat besi atau kekurangan zat besi terutama ya. Nah itu nanti kalau kekurangan zat besi, padahal zat besi itu adalah pembawa oksigen yang akan membawa zat-zat makanan ke tubuh bayinya, yang risikonya adalah pada bayinya nanti biasanya bayinya menjadi kecil seperti itu. Nah untuk ibunya sendiri itu nanti kalau anemia bisa terjadi risiko perdarahan pada saat persalinan atau sesudah persalinan. Nah jadi memang kami dari dokter kandungan itu biasanya akan memeriksakan atau melakukan screening anemia di trimester awal sampai dengan di trimester ketiga atau 32 minggu. Biasanya saya lihatnya di trimester awal itu modalnya harus paling tidak 11. Karena nanti saat usia kehamilan 32 minggu itu biasanya HB-nya turun, tapi itu normal aja karena terjadi pengenceran darah. Jadi kesannya HB-nya akan turun. Tapi kalaupun turun itu tidak boleh di bawah 10 ya, paling tidak 10,5. Mungkin begitu. Boleh berikutnya? Baik dokter, berikutnya ke Bunda Twinika Sativa dokter. Ya. Ini dari Bunda Nika ini ada 2 pertanyaan sih dok. Yang pertama, Assalamualaikum, selamat pagi dokter Nuri, perkenalkan. Waalaikumsalam. Saya Twinika dari Semarang dok, waduh jauh juga ya. Oke, dari Semarang ya. Oke. Saat ini sedang hamil anak kedua, anak pertama lahir normal dengan usia kehamilan sekitar 23 minggu. Oh, lahir dengan usia kehamilan 23 minggu. Oke, berarti imatur ya. Oke. Nah, pada awal bulan kontrol dokter Obgyn terlihat plasenta previa. Janin atau bayi saya aktif sekali dok, pergerakannya banyak. Apakah masih memungkinkan untuk lahir normal dengan kemungkinan plasenta dan bayinya bisa berputar secara alami? Bagaimana kiat-kiat supaya ibu dan bayi sehat hingga proses kelahiran baik normal maupun sesar? Terus, berapa minimal minggu usia normal kehamilan untuk lahir? Oh, oke. Ya. Jadi kalau plasenta previa itu tadi ya tergantung usia kehamilannya. Kalau misalkan tadi yang saya bilang, kita menilai bermakna itu saat usia kehamilan di 28 minggu gitu ya. Nah, kalau misalkan memang nanti kita evaluasi sampai dengan aterem, sampai dengan 37 minggu. Kalau misalkan dia benar-benar menutupi jalan lahir, itu ya jelas tidak bisa dilakukan persalinan normal, harus sesar. Karena resikonya akan terjadi perdarahan. Tapi misalkan dia posisinya itu rendah, tapi jarak antara mulut rahim dengan plasentanya itu lumayan jauh, itu masih memungkinkan walaupun dia plasenta tak rendah, tapi kalau jaraknya masih agak jauh, itu masih bisa kemungkinan untuk persalinan normal. Nah, biasanya kita menilainya itu tadi ya, sampai kita nilai biasanya sampai aterem. Ya, kalau misalkan aterem, plasentanya dia menetap menutupi jalan lahir atau jaraknya terlalu dekat dengan mulut rahim ya, kita tidak bisa untuk persalinan normal, tetap harus sesar karena menghindari resiko terjadinya perdarahan pada saat persalinan. Nah, menjaga supaya kehamilannya sehat itu ya tetap aja sih sama dengan kehamilan, walaupun kehamilan normal atau plasenta previa sama aja. Yang penting makan dengan gizi seimbang, kemudian cukupin cairan, cukupin istirahat gitu ya, olahraga yang teratur itu biar ibunya juga menjadi fit, itu aja sih. Kalau terus makanan-makanan dengan gizi seimbang dan juga vitamin hamil nggak boleh lupa, karena kadang-kadang kita membutuhkan nutrisi yang namanya zat makronutrisi dan zat mikronutrisi. Kalau makronutrisi itu bisa dapat dari itu tadi ya, dari nasi, dari protein, dari lemak. Kemudian kalau misalkan mikronutrien itu biasanya kita dapatkan pada sayur dan buah-buahan. Cuman kadang-kadang kan apakah cukup sih sayur dan buah-buahan yang kita makan ini? Nah, makanya itu kalau saya sih menganjurkan tidak boleh skip untuk vitamin hamil untuk mengganti mikronutrien yang mungkin kita tidak dapatkan di makanan. Tuh. Kemudian yang kedua tadi, berapa minggu usia bayi itu disebut sebagai normal cukup lahir normal ya, aterem ya. Jadi kita sebut sebagai aterem itu di atas 37 minggu gitu. Nah, kalau di bawah 37 minggu itu disebut sebagai prematur. 36, 35, 34, pokoknya di bawah 37 minggu itu termasuk sebagai prematur. Tapi kalau 37 minggu ke atas itu matur. Di mana bayi yang lahir di atas 37 minggu itu sudah cukup viable, baik paru-parunya juga sudah matang gitu ya. Terus berat badannya juga sudah cukup dan dia sudah cukup siap untuk lahir.
Gitu. Oke, baik dokter. Cukup jelas ya Bunda ya untuk penjelasan dokter Nuri. Kita lanjutkan nih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini banyak sekali dok yang bertanya. Cukup antusias nampaknya pasien-pasien dokter Nuri ini. Assalamualaikum Oke. dokter, ini dari Waalaikumsalam. Bunda Vika. Selamat pagi dokter Nuri. Saya mau tanya apakah anemia dan wasir membahayakan kehamilan dan apakah berpengaruh dengan proses kelahiran nanti? Lalu bagaimana cara mengatasinya dokter? Terima kasih. Oke. Kalau anemia sudah disebutkan tadi ya, sudah dijawab ya. Jadi anemia bisa mengganggu bayinya, bisa bayinya menjadi kecil gitu ya, biasanya seperti itu. Terus nanti ada juga yang kalau anemianya berlangsungnya kronis bisa menjadi bayinya itu apa ya, IQ-nya menjadi tidak baik gitu ya. Mungkin harusnya menjadi presiden tapi jadinya jadi rakyat biasa gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan HB-nya tercukupi mungkin bisa menjadi orang yang hebat seperti itu. Jadi bisa berpengaruh terhadap IQ juga. Nah, kalau itu tadi ya sudah juga dibahas kalau untuk ibunya risiko terjadi perdarahan pada saat persalinan. Kalau wasir itu tergantung ukurannya. Kalau misalkan dia hanya kecil saja dan tidak sering menimbulkan perdarahan, itu masih mungkin untuk terjadi persalinan normal, tidak perlu sesar. Tapi yang mana wasir itu sangat besar, terus dia mengganggu jalan lahir, itu ya, jadi nutupin jalan lahir, atau sering banget terjadi perdarahan. Nah, sampai perdarahannya sampai HB-nya turun, nah itu memang sebaiknya dilakukan operasi sesar, tidak aman untuk dilakukan persalinan normal. Itu bagaimana mengatasi kalau ada wasir? Nah, biasanya nanti diberikan itu tadi ya, diberikan obat-obatan. Kalau ketahuannya lebih dini dikasih obat-obatan supaya si wasirnya itu kecil gitu, mengecil gitu. Tapi ya itu tadi memang kadang-kadang kalau wasirnya yang sudah besar dikasih obat-obatan pun juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Itu kalau masih kecil mungkin masih bisa. Oke, gitu Mbak Lucia. Oke, baik dokter. Lanjut lagi ya dok ya. Ya, boleh. Pertanyaan dari Bunda Devita Vita. Dokter Nuri, saya hamil usia 18 minggu. 18 minggu. Oke. Susah untuk BAB dan sering kembung. Apa itu berbahaya? Saya juga jarang merasakan gerakan bayinya. Bagaimana mengatasinya dokter? Oke. Ya, jadi Bu Devita ya. Kalau susah BAB itu memang ya keluhannya juga banyak sih yang mengeluhkan susah BAB karena juga pengaruh hormonal juga bisa atau memang kurang serat. Nah, coba Bunda Devita itu diperbanyak lagi makan seratnya gitu, terutama buah-buahan yang bisa bikin buang air besarnya lancar seperti pepaya atau buah naga itu coba dulu. Kalau misalkan nanti sudah tercukupi dan memang kok masih tetap sembelit, nah itu boleh diberikan obat-obatan untuk memperlancar buang air besarnya supaya ya tidak kembung ya. Kalau misalkan buang air besarnya tidak lancar, otomatis mengganggu perutnya jadi rasanya bloating atau nggak enak itu. Nah terus apalagi tadi pertanyaannya Mbak? Gerakan bayi ya? Gerakan bayi dokter. Ya, gerakan bayi itu 18 sampai 20 minggu. Tapi memang gini, makanya tadi ya, kalau bermakna itu 28 minggu. Kadang 18 minggu itu gerak sih, tapi geraknya kayak masih kayak apa ya, kalau kita bilang ngelar-ngelar gitu ya. Jadi kayak cuman sedikit aja gerakannya, belum terlalu kerasa banget tendang karena bayinya kan memang masih kecil. Nah, biasanya rata-rata benar-benar kerasa banget itu di atas 20 minggu, sekitar 6 bulan itu baru benar-benar kita ngerasain tendangan-tendangan bayinya itu. Tapi kalau 18 minggu hanya beberapa aja, maksudnya hanya ringan aja kita gerak kerasanya. Dan itu pun juga tidak sering, nggak apa-apa sih, karena kan memang bayinya masih kecil, jadi belum terasa. Nah, yang memang bermakna banget itu kita nilai adalah di atas 28 minggu. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan dokter dari Bunda Siti Homa. Assalamualaikum dokter Nuri, izin tanya. Waalaikumsalam. Tanda maupun penyebab pengapuran plasenta seperti apa dokter? Bagaimana mengatasinya jika plasenta mengalami pengapuran dok? Terima kasih. Oke. Ya, jadi gini, kalau penyebabnya tergantung usia kehamilannya ya Bunda. Di mana kalau usia kehamilannya itu memang sudah lewat, itu wajar sih, karena memang plasentanya kan sudah tua ya. Jadi memang dia sudah memang waktunya untuk dilahirkan, itu nggak apa-apa dan kita tidak bisa
supaya tidak terjadi perkapuran nggak bisa. Kalau memang dia sudah lewat dari 38 minggu biasanya sudah ada perkapuran. Itu tanda yang memang wajar aja, normal aja. Nah, tapi kalau misalkan perkapuran itu terjadinya pada saat preterm atau dia di bawah 37 minggu, nah itu memang kita harus waspadai. Kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain nih, gitu. Apakah ada sesuatu, kenapa dia perkapurannya lebih cepat gitu ya. Nah, itu nanti kita lakukan dengan pemeriksaan USG, kita lihat Dopplernya bagaimana gitu. Nanti yaitu tidak bisa dijelaskan secara rinci di sini, harus dilakukan pemeriksaan yang lain tuh yang kita cari penyebabnya kenapa. Tapi kalau misalkan 37 minggu sudah ada perkapurannya derajat berapa dulu? Kalau derajatnya masih ringan tuh sesuatu yang wajar aja, karena sudah tua umur kehamilan, memang sudah waktunya dilahirkan, jadi normal aja terjadi perkapuran pada plasenta gitu. Kita lanjutkan lagi dokter ke Ya. Bunda Zaskia Amalia. Selamat siang Dokter Nuri, saya hamil Selamat siang. 11 minggu, tapi kenapa kemarin saya USG di klinik dengan dokter umum katanya baru kelihatan kantung kehamilannya saja. Apa wajar dok kalau 11 minggu belum kelihatan janinnya? Berapa 11 minggu? Ya, 11 minggu dokter. 11 minggu ya. Oke. Nah, gini Bunda, kalau misalkan 11 minggu itu seharusnya itu sudah terlihat yang namanya janin dan terlihat namanya detak jantung janin. Nah, kalau misalkan belum kelihatan, mungkin gini kita mesti evaluasi. Yang pertama, yakin nggak itu umur kehamilannya? Nah, atau bagaimana siklus menstruasinya? Jangan-jangan siklus menstruasinya tidak teratur. Jadi ini sebenarnya memang mungkin masih 6 minggu, tapi ternyata dihitungnya sebagai 11 minggu. Nah, nanti biasanya kami akan melakukan, dokter akan melakukan evaluasi nih gitu. Pertemuan pertama kok seperti 11 minggu tapi kok belum ada janin. Nah, nanti kita evaluasi lagi nih, biasanya 2 minggu kita evaluasi lagi. Takutkan itu tadi HPMT-nya atau mens terakhirnya tidak sesuai, bisa juga siklus menstruasinya tidak sesuai, jadi sebenarnya dia masih kecil tapi terhitungnya sudah 11 minggu. Nah, nanti pertemuan kedua kita evaluasi lagi nih. Nah, kalau misalkan ternyata masih sama, harusnya kan kalau misalkan taruhlah itu sebenarnya mungkin dia 6 minggu, 2 minggu harusnya sudah kelihatan nih. Kalau nggak kelihatan juga, nah itu tadi mungkin itu sebagai hamil kosong atau itu sebagai janin yang tidak berkembang, seperti itu. Jadi harus dievaluasi nih, kita tidak bisa hanya pertemuan pertama aja. Itu menghindari itu tadi salah hitung. Gitu. Nah, biasanya juga kalau misalkan hamilnya itu suatu yang abortus atau suatu hamil yang tidak berkembang atau hamil kosong, itu biasanya disertai dengan ngeflag. Nah, jadi nggak cuma ukuran janinnya aja yang tidak sesuai, tapi nanti biasanya lama-lama akan ngeflag. Kalau misalkan tidak ada rasa flag, ya kita evaluasi aja. Siapa tahu hanya salah hitung aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya dok ya, dari Santi dokter. Ini apakah bahaya jika bayi sampai lewat HPL belum lahir, dok? Oke. Tergantung berapa lewatnya. Ya, jadi kalau misalkan sebenarnya yang dinamakan kehamilan lewat waktu itu memang lebih dari HPL. Kita masih punya sebenarnya jatah 1 minggu ya dari lewat HPL. Nah, sambil kita lihat nih kondisinya bagaimana. Kalau misalkan di 40 minggu itu di HPL-nya itu kondisi plasentanya masih baik, terus ketumbannya masih baik, itu masih kita bisa menunggu kurang lebih 5-7 hari ya. Tapi kalau misalkan ternyata HPL-nya lewat belum ada tanda-tanda persalinan, tapi kondisi dari plasentanya sudah tidak baik, kemudian ketumbannya juga sudah sangat sedikit, ya berarti ini memang bayi harus dilahirkan. Karena kalau kita biarkan terus itu tadi ya, karena kan situasi di dalam kandungan itu kalau kehamilan sudah lewat waktu sudah tidak sesuai lagi gitu. Jadi deposit makanannya, oksigennya udah nggak sesuai. Kalau kita biarkan, berbahaya, akan menyebabkan kematian bayi di dalam kandungan. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya dok ya, dari Bunda Cahyani Galuh dok. Siang dokter, masuk trimester kedua, kadang-kadang perut terasa kram atau seperti sudukan dan suduan ya dok ya, dan sakit ketika bergerak. Tapi jika dipakai tiduran sakitnya hilang. Apakah itu berbahaya dokter?
Ya, itu tadi ya. Ya tadi mungkin itu suatu sebagai kontraksi palsu ya. Nah, kalau kontraksi palsu itu biasanya itu tadi dia kencangnya itu tidak selalu nggak teratur gitu. Hanya misalkan pagi aja atau siang aja gitu ya. Dan dia dengan istirahat dia akan menghilang. Karena apa? Rahim itu kan ada isi bayi di situ ya. Nah, kalau misalkan bayi itu bergeraknya aktif, itu juga rahim juga dia akan kontraksi juga sebenarnya. Atau misalkan kita aktivitasnya kayak aktif gitu ya, terlalu aktif gitu, atau kita kecapean gitu, itu juga rahim itu juga kontraksi gitu ya, karena aktivitas juga bisa kontraksi. Namun kalau kontraksinya itu masih dalam batas yang wajar, hanya sesekali saja, dan dia durasinya juga tidak lama, terus dipakai duduk atau istirahat itu kramnya hilang, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia itu udah dipakai istirahat, terus apa namanya itu kok sering banget gitu ya, apalagi 10 menit sekali, nah itu harus hati-hati. Harus kita harus dikonsulkan ke dokternya, nanti bisa biar dilihat apakah ini dokter menentukan ini nih jangan-jangan nih hanya kontraksi palsu ataukah ini benar-benar tanda-tanda persalinan. Nanti biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan CTG kalau misalkan memang usia kehamilannya sudah di 28 minggu. Tapi kalau misalkan masih di bawah 28 minggu, biasanya kita lihat dulu nih, oh nanti dokternya menentukan, oh ini kontraksinya masih aman atau enggak. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan istirahat, insya Allah itu bukan suatu tanda persalinan, hanya itu tadi kontraksi palsu aja karena gerakan bayi aja. Oke, lanjut lagi dokter dari Bunda Ratri. Oke. Selamat siang dokter, mau nanya dok, saya Siang. hamil 14 minggu, hamil sebelumnya Oke, saya sering nyeri di bawah perut, kadang hilang. Terus kalau pas tidur miring mau balik gitu kayak kram daerah serakangan gitu, kenapa ya dok? Ya, nggak apa-apa Ibu kalau misalkan itu tadi ya kramnya itu kalau 14 minggu berarti kan dia masuk trimester awal ya, trimester kedua. Asalkan kramnya itu sesekali aja, terus tidak disertai dengan ngeflek, itu insya Allah sih nggak masalah. Itu tadi ya, karena ada gerakan bayi, ada itu rahim itu juga dia hanya kontraksi ringan. Kalau misalkan selangan sakit, itu gini, memang lama-lama nanti sebesarnya umur kehamilan, rahimnya menjadi besar, beban di panggul itu kan akan menjadi lebih berat dibandingkan sebelum hamil. Nah, alangkah lebih baiknya untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut kayak boyokan atau selangkangan sakit, lebih baik untuk berolahraga. Berolahraga yang dianjurkan itu misalkan dengan prenatal yoga itu bagus banget untuk mengurangi keluhan-keluhan yang selama kehamilan dan juga bikin ibunya lebih fit gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi dari Bunda Lia. Selamat siang Dr. Nuri, izin bertanya. Untuk berhubungan badan di masa kehamilan, apakah selalu aman atau ada kondisi khusus yang tidak dibolehkan untuk melakukan? Ya, oke. Jadi kalau hubungan seks itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau 9 bulan tidak berhubungan seks ya gimana nanti suaminya ya Bunda ya. Nah, tapi memang ada kondisi khusus. Misalkan yang pertama di trimester awal itu ibunya sering ada keluhan perdarahan. Atau sering kram-kram. Nah, itu memang dihindari dulu sampai usia kehamilan paling tidak 16 minggu, di mana si plasenta ini sudah kuat gitu ya. Kalau dia di atas 16 minggu, kalau di bawah 16 minggu dia belum kuat, ibaratkan kata akar tuh belum punya akar yang baik gitu ya. Masih bisa goyang gitu. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil mengeluh di trimester awal perdarahan, itu sebaiknya ditunda sampai 16 minggu. Tapi kalau misalkan nggak ada keluhan itu, silahkan aja. Lalu yang kedua, kemudian kita juga melihat, kalau misalkan kehamilan lanjut, kita juga melihat letak plasentanya. Kalau letak plasentanya di bawah juga tidak dianjurkan untuk berhubungan seks, karena bisa menyebabkan tadi bisa terjadi perdarahan. Atau memang di usia kehamilan di trimester ketiga itu sering kenceng-kenceng ibunya ini, sering kenceng-kenceng, terus atau apalagi kalau pada saat pemeriksaan itu ada panjang serviknya juga pendek, nah ini juga tidak dianjurkan untuk berhubungan seks, harus puasa dulu. Tapi kalau selain itu silahkan, nggak apa-apa, asalkan gini ya, sebenarnya kalau bisa itu spermanya tidak ditumpahkan di dalam, jadi bisa dikeluarkan di luar atau memakai kondom. Kalau hubungan seksnya nggak masalah, tapi sebaiknya spermanya itu tidak ditumpahkan di dalam, karena sperma itu mempunyai zat yang namanya prostaglandin yang bisa bikin kencang atau bikin kontraksi, sehingga
memang ada beberapa kondisi ibu hamil yang tidak apa-apa spermanya dimasukkan atau ditumbahkan, tapi ada beberapa ibu hamil berpengaruh, si prostaglandin ini mempengaruhi jadi ibunya jadi kencang-kencang gitu setelah hubungan seks. Jadi lebih baik, lebih amannya adalah spermanya tidak dimasukkan gitu. Oke, kita lanjutkan ya dok ya dari Bunda Ari Simulasi. Ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Waalaikumsalam. Berapa kali merujuk Gimana? Ulang. Izin bertanya, saya beberapa kali merujuk pasien dari HPL 1 minggu ini, sepertinya bidan dok. Oh iya Bu Bidan ya. Ya, gimana? Ternyata banyak kasus pengapuran plasenta. Mohon penjelasannya, penyebab dan kiat agar tidak terjadi pengapuran plasenta, dan adakah makanan yang dihindari? Terima kasih dokter. Ya, jadi gini, pengapuran plasenta itu biasanya terjadi ya pada saat aterm ya, tapi gradingnya tergantung ya Bu Ari ya, tergantung gradingnya. Kalau misalkan grading plasentanya itu derajatnya masih derajat 2, derajat 3 itu tidak masalah, derajat 2 itu tidak masalah. Tapi kalau dia sudah derajat 3 atau derajat 4 itu memang harus segera dilahirkan. Sebenarnya kalau kiat-kiat khusus supaya tidak terjadi pengapuran plasenta ya sulit juga ya, karena perkapulan plasenta itu sebenarnya sesuatu yang biasa aja, yang umum. Kalau dia sudah lewat, otomatis dia grading plasentanya akan meningkat, jadi kesannya seperti perkapulan plasenta. Jadi gitu. Nah itu lain halnya kalau dia terjadi di usia kehamilan yang di bawah 37 minggu. Nah, kalau perkapulan plasenta di bawah 37 minggu, kadang-kadang itu bayinya biasanya diikuti dengan IUGR. Nah, itu kita harus nilai juga nih. Biasanya kita lihat dengan pemeriksaan Dopplernya bagaimana. Kalau misalkan Dopplernya udah tidak baik, ya biasanya kita akan lahirkan lebih cepat lagi gitu. Kalau misalkan grading plasentanya terjadi atau perkapulannya terjadi di bawah 37 minggu. Tapi kalau di atas 37 minggu, yaitu sesuatu yang normal. Mungkin aja ibunya ini salah hitung juga, bisa jadi Bu Ari. Misalkan sebenarnya hitungannya itu sudah 40 atau 40 lebih ya, sudah lebih dari APL, tapi karena menstruasinya tidak teratur, jadi kesannya menstruasinya tidak teratur, kesannya HPL-nya tuh sudah masih 38, padahal sebenarnya dia sudah 40, makanya loh kok 38 sudah perkapuran. Mungkin seperti itu juga bisa aja terjadi. Jadi kalau memang dia itu sudah aterm, itu wajar aja. Itu kalau makanan-makanan khusus sepertinya tidak ada sih untuk mencegah terjadinya perkapuran plasenta. Gitu mungkin Bu Ari. Ya, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Nanti sambil dokter Nuri memilih 5 pertanyaan yang sangat-sangat menarik untuk giveaway-nya ya dokter ya. Oke, boleh. Tunggu ya bunda-bunda, pokoknya harus stay sampai akhir. Saya yang milih nih ya Mbak Lucia ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan dari Bunda Mustika Ari. Ya. Yang dokter mohon izin bertanya, saya hamil pertama usia kehamilan di 16 minggu dengan faktor resiko KEK, dok. KEK. Oh, KEK, kurang gizi ya? Oh, oke. Kurang energi. Saat ini kan saya sudah masuk trimester 2, tapi saya masih sering pusing dan mual, dokter. Apakah hal tersebut bahaya, dok? Jadi berat badan saya juga susah naiknya. Bagaimana solusinya, dokter? Oke, ya. Gini, kalau misalkan memang ada kecurigaan KEK itu, memang kita harus konsultasi dengan juga bagian gizi ya, karena bukan hanya, maksudnya kalau misalkan ibu hamil biasa kan makan cukup aja sudah pasti sudah oke ya, sudah naik lah pasti berat badannya. Tapi kalau kondisi-kondisi KEK ini kita memang harus berkolaborasi dengan dokter gizi, karena tidak sesimpel makanannya cuman makan 4 sehat 5 sempurna aja, harus dihitung berapa kadar nilai gizinya gitu ya, yang mencukupi untuk kebutuhan yang untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti KEK gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak sesuai makanannya atau keseimbangan gizinya tidak sesuai, memang berat badannya pasti akan susah naik. Kalau berat badannya susah naik, nanti juga berpengaruh bayinya juga susah naik berat badannya. Jadi gitu ya. Jadi tidak sesimpel ya udah makan aja yang banyak gitu. Takutnya makan banyak tapi
karbohidratnya yang banyak, ternyata proteinnya kurang banyak. Nah, itu harus dihitung sih kalau untuk kondisi-kondisi khusus. Harus dengan dokter gizi juga kita kolaborasi supaya pas nih komposisinya, supaya berat badannya naik ini harus pas nih. Karbohidratnya berapa, proteinnya berapa gram, ini harus dihitung sebenarnya Mbak Lucia. Jadi biar pas ya. Terus kalau pusing dan mual, 16 minggu memang sebenarnya batas batas akhir untuk trimester maksudnya mabok-maboknya hamil itu biasanya akan berakhir di 16 minggu. Nah, kalau misalkan lebih dari 16 minggu, sebenarnya gini, mual muntah itu tidak mungkin bisa hilang. Jadi selama hamil itu tetap ada sih mual muntah. Karena kan itu hormonal kehamilan, tetap ada sampai 9 bulan itu tetap wajar dan tetap normal kalau ibu hamil itu ngerasain mual dan muntah. Tapi di trimester awal itu memang dia lebih berat mual muntahnya. Nah, akan berakhir itu biasanya di 16 minggu. Tapi kalau kondisi 16 minggu, kok mual muntahnya masih hebat banget nih seperti trimester awal. Nah, kita harus lakukan pemeriksaan. Kadang-kadang ternyata saya pernah menemui pasien seperti itu, ternyata dia ada batuk empedu. Nah, jadi enzim hatinya naik gitu ya. Nah, jadinya ternyata dicari, ternyata ada batuk empedu nih, makanya dia mual muntah terus gitu. Kok 16 minggu sampai 5 bulan kok masih mual muntah terus. Nah, kita harus cari penyebabnya. Kita harus nilai, harusnya 16 minggu udah tidak sering mual muntahnya gitu. Kalau pusing sama aja, pusing juga pengaruh hormonal. Nah, yang harus kita perhatikan juga kalau pusing ini di mana nih, trimester awal atau trimester akhir. Kalau trimester awal jangan-jangan memang makannya masih sulit gitu ya. Jadi kebutuhan gizinya juga masih kurang, belum kenyang ibunya. Jadi makanya jadi pusing gitu. Tapi kalau misalkan di trimester kedua atau ketiga, hati-hati bagaimana tensinya gitu ya. Terus kalau sering pusing gimana HB-nya? Jangan-jangan nggak, tensinya bagus, makannya banyak, HB-nya ternyata cuma 8, ya pastinya pusing dan lemes ya gitu. Jadi banyak yang harus dinilai. Nah, pada ANC kita memang harus menilai semuanya ya, semua, maksudnya HB-nya juga harus dicukupin gitu. Terus makannya juga harus dengan gizi seimbang dan semuanya dalam kondisi cukup gitu, Mbak Lucia. Oke. Mungkin nanti Ibu siapa? Ibu siapa tadi? Itu Ibu Mustikari mungkin harus berkonsultasi dengan bagian gizi ya, supaya itu tadi ramuannya harus pas, karbohidratnya berapa, namanya proteinnya berapa gitu, supaya berat badannya juga mengejar berat badannya supaya sesuai, dan nanti harapannya bayinya cerah. Nanti dikonsultasikan dengan bagian gizi, kami juga ada ya Mbak Lucia ya, bagian gizi. Ada dokter. Oke, gitu. Oke, kita lanjut lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari Bunda Twinika dok, yang tadi bertanya juga. Oke. Ya. Saya ingin bertanya lagi dok, beberapa bulan saya pernah menjadi penyintas COVID pada saat semester pertama kehamilan. Alhamdulillah sehat ibu dan bayinya saat ini. Alhamdulillah. Vaksin pertama. Jika nantinya sudah selesai vaksin kedua, antibodi pada ibu khususnya ibu hamil terbentuk selama berapa bulan pasca vaksin? Ya. Jika ibu hamil memperoleh antibodi, apakah janinnya memperoleh antibodi dari plasenta? Itu. Ya. Ini kebetulan pasien dari Rumah Sakit Hermina Solo dok, meskipun saya domisili di Semarang. Oke. Biasanya lahiran di Solo. Oke, nanti persalinan sama Dokter Nuri ya Bunda ya. Siap Bunda. Ini harusnya topiknya COVID ya. Mungkin kita nanti kelas antenatal care kita bikin topik yang COVID ya. Mungkin lebih menarik lagi manusia ya. Dokter. Tapi tetap aku jawab Bu. Jadi gini, trimester pertama Ibu sudah dapat vaksin ya. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Penyintas COVID dapat vaksin, kemudian vaksin kedua ya. Terus? Ya, betul dok. Terus ulang lagi Mbak, vaksin kedua. Vaksin kedua. Nah, itu nanti setelah vaksin kedua itu terbentuknya antibodi itu selama berapa bulan? Terbentuknya antibodi, oke. Ya, biasanya gini, terbentuknya antibodi itu 2 minggu ya, 2 minggu sampai 3 minggu ya. Tapi nanti lama-lama akan naik. Jadi antibodi itu mulai terbentuk secara teori itu sekitar 2 minggu. Tapi memang kadarnya masih rendah. Nanti lama-lama dia akan naik. Terus nanti sampai dengan ya
kalau yang sekarang memang teorinya itu masih berbagai apa ya, masih studi ya, masih dalam belum valid banget ya. Nah, biasanya nanti dia akan mulai menurun itu setelah 6 bulan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah setelah 6 bulan. Cuman kalau penyintas diberikan vaksin itu biasanya itu akan antibodinya akan lebih tinggi. Jadi secara teori seperti itu. Jadi penyintas diberikan vaksin itu diberikan booster vaksin kayak jadi tinggi banget nanti untuk antibodinya. Nah, udah otomatis maupun penyintas ataupun vaksin, tapi nanti gini, jadi jangan juga, waduh saya bukan penyintas sih dok, cuman vaksin aja, jadi nanti nggak tinggi dok, nggak juga gitu, tetap tinggi gitu, tetap tinggi, juga tidak nanti tetap ada beda dengan penyintas, tapi bukan berarti nanti akan tidak seperti penyintas atau maksudnya nggak ngaruh vaksin, enggak, jadi tetap aja baik itu penyintas dengan vaksin atau dengan vaksin itu lebih baik daripada tidak divaksin, seperti itu Mbak Lucia ya. Nah, secara teori, baik itu virusnya asli ataukah itu vaksin akan memberikan pada saat kenanya ibu hamil dan ibu hamilnya survive atau dengan vaksin, itu secara teori antibodi itu ditemukan di plasenta, yang mana akan diberikan ke bayinya juga. Jadi kalau misalkan kenapa pemberian vaksin itu di usia kehamilan sampai dengan 33 minggu vaksin pertama, harapannya supaya setelah vaksin 2 kali itu akan memberikan kekebalan ke bayinya gitu. Jadi apalagi ini ibu penyintas dikasih vaksin, alhamdulillah pasti antibodinya cukup tinggi, dia akan diberikan juga ke bayi lewat plasenta. Begitu Mbak Lucia. Begitu Ibu Twinika ya. Oke, baik. Ini dari Ibu Twinika bertanya lagi dokter. Kalau misal pada saat trimester ketiga nantinya saya dinyatakan plasenta previa, apakah masih diperbolehkan olahraga seperti prenatal yoga, jalan pagi maupun renang? Karena saya termasuk ibu hamil yang aktif dok, termasuk aktivitas beres-beres rumah. Gitu pada ya. kehamilan pertama saya banyak olahraga khususnya pada trimester ketiga supaya bisa lahiran normal. Nah, pada kehamilan kedua ini bagaimana ya dok? Apa solusi dan kiat-kiat khusus? Ya, kalau plasenta previa itu tadi ya, kita memang harus melihat seberapa sih dominannya tuh di mana gitu. Kalau misalkan dia dominannya memang ada di bawah atau di SBR yang memang tebel banget di situ, itu ya agak sulit untuk dia nanti naik gitu ya. Nah, memang dengan plasenta previa itu untuk olahraga tidak disarankan. Olahraga, berhubungan suami istri itu tidak disarankan. Kenapa? Karena itu tadi kalau olahraga kan nanti juga bisa bikin kencang. Nah, sedangkan kalau plasenta previa jangan sampai kencang nih gitu. Karena kalau dia kencang menginisiasi persalinan dia bisa terjadi perdarahan. Karena itu tadi ya karena regangan, pembukaan itu nanti bisa bikin perdarahan. Nah, kalau cuma beberes rumah aja nggak apa-apa. Kan itu beberes rumah itu kan ya maksudnya tidak yang namanya olahraga itu walaupun cuma yoga aja kan membuat nadi kita menjadi 100 ya kan. Nah, jadi gini, namanya olahraga itu sesuatu yang bikin nadi kita menjadi lebih meningkat gitu karena aktivitas yang lebih meningkat itu bisa bikin kontraksi sebenarnya. Tapi kalau pada bukan kontraksi yang sesungguhnya ya, hanya kontraksi palsu. Tapi kalau misalkan cuma beberes rumah kan ringan aja. Jadi nggak apa-apa sih kalau beberes rumah, kalau namanya olahraga, jalan pagi, itu kan dia bisa menginisiasi terjadinya kontraksi, apalagi aktivitas yang juga yang aktif banget, bikin capek atau bikin kontraksinya bisa bikin kontraksi, nah itu yang dihindarin gitu. Tidak boleh pada plasenta previa, apalagi dia plasenta previa yang dominan plasentanya itu benar-benar ada di bawah gitu. Jadi sebenarnya plasenta previa itu ada gradingnya nih, marginalis ataukah dia itu cuma plasenta letak rendah. Nah, tergantung dari kondisi plasenta previanya. Mungkin besok next ya Mbak Lucia kita bahas nih plasenta previa, mungkin menarik juga ya, untuk kelas antenatal. Betul, nah gitu ya. Jadi kalau tadi ya Bunda, kalau misalkan memang dominannya ada di bawah itu tidak disarankan untuk olahraga, untuk berhubungan suami istri, gitu. Itu sih. Ditahan dulu mungkin aktifnya. Itu ya. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir nih, Dok. Dari Bunda Ana dan juga Bunda Ratri. Yang pertama kita ke Bunda Ana dulu ya, Dok ya. Yang Dokter Nuri izin bertanya, pada usia kehamilan berapakah preeklamsi terjadi dan bagaimana cara agar terhindar dari preeklamsi, Dokter? Iya. Oke.
Nah, gini. Jadi sebenarnya preeklamsia itu banyak sih teorinya ya. Ada yang memang itu terjadi karena dia memang dari bibitnya jadi itu sudah nggak baik gitu ya. Jadi dia memicu terjadinya preeklamsia, atau preeklamsia itu karena gaya hidup, misalkan karena kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah, obesitas itu, terus kemudian juga ada gangguan tiroid, kan ibunya tiroid juga dekat dengan preeklamsia, ada diabetes mellitus. Nah, itu bisa memicu juga terjadinya preeklamsia. Nah, kalau misalkan dia akan kelihatan terjadi preeklamsia, itu juga bisa namanya early onset dan late onset. Kalau early onset dia biasanya sudah muncul di usia kehamilan 20 minggu. Tapi kalau dia late onset itu bisa terjadi kehamilan pada saat kehamilan aterm. Nah, makanya kita cara mengantisipasinya bagaimana? Cara mengantisipasinya adalah itu tadi. Kalau misalkan ibunya ini baik-baik saja, tidak ada faktor risiko yang sebutkan tadi ya, misalkan ada obesitas, terus kemudian ada diabetes mellitus, ada tiroid. Nah, itu sejak hamil awal itu kita harus sudah mengkondisikan atau memberikan antisipasi supaya tidak muncul nih si preeklamsia ini. Ya, ada obat-obatan khusus ya, nanti kita berikan Aspilet seperti itu, terus kita edukasi ibunya untuk mengatur pola makan supaya tidak terjadi preeklamsia gitu sih. Jadi kalau misalkan tidak ada yang saya sebutkan tadi ya, itu dengan kita mengatur pola makan aja, pola olahraga ya nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan memang dia sudah ada bibitnya dulu gitu ya, tadi yang saya sebutkan obesitas, diabetes mellitus, gangguan tiroid, nah itu atau dia autoimun, nah itu bisa memicu terjadinya preeklamsia nanti pada saat di usia 20 minggu. Nah, ibu hamil dengan kondisi seperti ini sebaiknya memang harus, atau hipertensi, satu lagi memang ibu tuh udah punya bibit hipertensi dulu dari awal nih ya. Nah, itu untuk yang saya sebutkan tadi, dari dini harus udah di manage atau dikelola oleh dokter kandungan supaya setidaknya bila muncul preeklamsia itu saat usia kehamilannya di aterm atau 37 minggu. Kalaupun munculnya di awal itu juga kita bisa memberikan memberikan suatu persiapan bayinya ini supaya kalau lahir prematur dia juga baik, bisa survive. Oh, satu lagi sama gemeli atau kembar ya. Nah, itu faktor-faktor risiko seperti itu yang harus dikelola sejak dini gitu. Oke, Mbak Lucia. Baik, dilanjutkan lagi ya dok ya, dari Bunda Ratri. Dokter ini bertanya untuk soal cek lab dokter biasa dilakukan di usia berapa dok? Ya, jadi gini, kalau lebih baik tuh sebenarnya di tiap trimester ya, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Tapi biasanya kalau untuk mempersingkat paketnya, hematnya itu biasanya saya melakukan, ya kami ya dokter kandungan melakukan di trimester awal itu untuk screening. Jadi screening bagaimana laboratoriumnya, misalkan THB-nya berapa, leukositnya berapa, trombositnya berapa. Kita harus menilai apakah ada gangguan darah gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kita juga screening infeksi seperti apakah ada HBsAg positif. Karena HBsAg positif kita juga kalau diketahui lebih dini nanti berkaitan dengan pada saat bayi lahir harus diberikan vaksin untuk HBsAg untuk bayinya, karena pemberiannya harus 24 jam. Kalau misalkan taunya mendadak pada saat lahiran, nah nanti nggak bisa masuk tuh, padahal gold standarnya dari pemberian vaksin HBsAg itu imunoglobulin ya, bukan vaksin imunoglobulin pada HBsAg positif ke bayinya itu harus 24 jam gitu. Nah, kemudian kita mengulang lagi pada saat usia kehamilan di trimester ketiga. Biasanya dilakukan di 32 minggu. Kenapa sih 32 minggu? Karena pada usia kehamilan 32 minggu itu terjadi puncak hemodilusi atau pengenceran darah. Sehingga HB-nya yang dulunya pas trimester awal itu 11 bisa turun, bisa jadi 10, bisa jadi 9. Nah, tapi kalau misalkan modalnya sudah 10, itu mungkin trimester ketiga bisa turun lagi jadi 8. Nah, itu kita harus berpatokan kalau misalkan di HB pada trimester ketiga atau persiapan persalinan harus 10,5, sehingga kita harus memberikan
kalau kita tahu lebih dini, kita harus berikan obat-obatan untuk menambah HB. Karena itu tadi, kalau misalkan HB-nya ibunya rendah, otomatis bayinya juga kekurangan atau bisa terjadi anemia pada bayi, yang mana efeknya itu tadi bayinya biasanya kecil, kemudian juga EQ-nya tidak baik gitu ya. Jadi nanti ya kasihan bayinya kalau misalkan dia kena anemia kronis gitu. Jadi cek labnya trimester awal sama trimester akhir. Gitu. Oke, baik dokter. Dok, ini satu lagi pertanyaannya dok ya. Terakhir dari Bunda Anissa Purwaningsih. Selamat siang dokter Nuri, izin bertanya, usia kandungan saya 37 minggu dokter. Saya punya riwayat anemia dan kemarin cek lab HB saya 8. Apakah nantinya beresiko pada kandungan atau pada saat melahirkan dokter? Ya, jadi kalau HB-nya 8 memang harus dicukupin sampai 10,5 ya. Apalagi udah persiapan persalinan, karena itu tadi ya, kalau HB-nya kurang dari 10, kan kalau pada saat persalinan itu kan memang ada perdarahan juga ya, bukan perdarahan berbahaya, tapi kan memang keluar darah juga ya. Nah, terus juga untuk kebutuhan kontraksi. Jadi kalau misalkan HB-nya kurang, itu dari kecukupan oksigen yang ke daerah rahim itu juga kurang. Nanti berisiko kontraksinya nggak bagus, sehingga terjadi perdarahan setelah melahirkan. Jadi memang kalau HB-nya 8, sebaiknya dicukupin Bunda Anissa ya, bisa dengan transfusi, bisa dengan tablet tambah darah gitu. Biasanya kita memang kalau sudah mendekati persalinan gini, HB-nya mepet, biasanya kita transfusi. Gitu. Oke, baik dokter. Ini saatnya menentukan siapa penerima giveaway pada kelas ANC yang perdana ini dokter. 5 penanya ya dok ya. Nanti kita tes dok, apakah masih stay di kelas ANC ini atau tidak dok. Aku bingung milihnya Mbak Lucia. Semuanya bagus-bagus. Iya. Ada cukup banyak pertanyaan ya dok ya. Iya. Oke. Ada yang juga aku nggak tulis namanya Mbak. Yang mana dok? Saya bantu untuk lihatkan ininya dok. Sebentar Mbak ya. Nah, sambil menunggu ya sahabat Trimina Solo semuanya yang sudah bergabung pada kelas ANC yang pada hari ini nanti akan semoga bisa berkelanjutan di kelas ANC berikutnya ya. Nanti kita akan share untuk informasinya bisa melalui Instagram kita atau nanti bisa kita share juga di grup yang memang sementara kita buat ya di kelas ANC ini. Nah, untuk sahabat dari Mina yang memang sudah bergabung pada siang hari ini, izin menyampaikan terkait untuk poli eksekutif di Rumah Sakit Hermina Solo ya, para bunda sekalian. Jadi kita ini memiliki poli eksekutif yang memang digunakan untuk mereka pasien-pasien jaminan umum atau pribadi, jaminan asuransi swasta, dan juga jaminan perusahaan. Jadi sahabat Hermina yang nantinya ini ingin konsultasi ke Dokter Nuri, nanti bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Solo di poli eksekutif kita, atau bisa juga menghubungi call center kita di 1.500.488 atau appointment melalui aplikasi dan juga website. Untuk aplikasinya ini bisa di Hermina Mobile Apps, itu bisa di-download di Play Store, dan juga untuk websitenya kita di www.herminahospitals.com. Itu jadi nanti para sahabat Hermina atau bunda-bunda sekalian ini bisa konsultasi melalui aplikasi tersebut atau mau melihat jadwal Dokter Nuri seperti itu. Nah, sudah dokter? Nampaknya Dokter Nuri masih mencari 5 pertanyaan
5 penanya terbaik ya. Nanti akan mendapatkan voucher ANC ke Dokter Nuri yang bisa digunakan langsung ke Rumah Sakit Hermina Solo. Bisa juga melalui appointment juga nih sahabat Hermina Solo melalui CCO kita atau bagian PMO kita. Jadi nanti untuk nomornya bisa dilihat di Instagram atau nanti saya tulis di kolom komentar ya sahabat Hermina ya. Oke, sahabat Hermina Solo, ini nampaknya kita sudah menemukan 5 penanya terbaik ya. Dokter Nuri mungkin bisa ikut bergabung lagi, dokter? Oke, Mbak. Oke, Aku sudah juga dapat agak sudah ya dapat 5 beberapa ya, sudah Dok? dipilih. Tapi ya itu tadi pembelian tidak bisa diganggu-gugat ya. Oke, nanti Ya bukan apa-apa sih yang mungkin yang apa ya, yang sesuai dengan topik tadi gitu ya. Oke, ya itu nanti tadi. kan bisa ini, Dok, di pertemuan selanjutnya, kelas ANC Oke, selanjutnya nanti lagi. Ya, Dok ya. mungkin nanti giveaway-nya ditambah ya, Mbak. Kan kali ini giveaway-nya cuma 5, yang lainnya Oke. 10. Besok mungkin giveaway-nya 15 gitu ya, Oh Mbak. iya, siap. Yang nanya dapat giveaway gitu. Karena kalau milih agak susah juga ya. Oke, Gak baik, apa-apa Dok. ya, Bunda, maaf ya kalau misalnya nggak kepilih. Bukan berarti tidak gimana-gimana ya. Oke, Oke. kita berikan 5 dulu ya, Dok ya, untuk Ya. penanya. Yang pertama dari Bunda Tunika nih, boleh ini Bun on video Bunda dan say hi dulu ke Dokter Nuri. Yang dari Semarang tadi ya, Dok ya? Iya. Monggo Bunda Tunika, apakah masih bergabung? Itu sudah di chat ya? Waalaikumsalam. Ini. Mana ini Bunda Tunika yang mana ini? Bisa on video nggak, Bun? Masih mencari ya. Ya, mungkin ini ya, nggak bisa on kamera mungkin, Mbak Lucy. Oke, baik. Ini berarti deal ya, Dok ya. Bunda Tunika dapat voucher ANC ke Dokter Nuri ya. Oke. Selanjutnya ada Ibu Ari Simulasi. Hai Ibu Ari. Mana nih Ibu Ari? Ibu Ari, bisa say hello, Bu? Oh, ini sudah on video, Dok. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Makasih ilmunya, Dokter. Sama-sama, Ibu. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut lagi dengan Bunda Cahyani Galuh. Bisa say hello, Bunda. Bunda Cahyani Galuh. Oh, oke. Habis nyuci, Dok. Nggak bisa. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa, Bunda. Nanti untuk vouchernya saya kirim melalui di grup ya, Bun. Kita japri ya, Bunda ya. Selanjutnya ada Bunda Lia Febrianti. Bunda Lia masihkah bergabung dengan kita?
Bunda Lia Febrianti. Yang mana ini? Halo, Bunda Lia. Masih bergabungkah, Bunda? Kalau nggak bergabung berarti diganti ya? Iya, Dok. Gimana, Dok? Oke, ditunggu dulu. Oh, udah bergabung. Oh, udah. Oke. Halo, Bunda Lia. Kita lanjut ya, Dok ya. Yang terakhir diberikan oleh Ibu Ana. Bunda Ana Solihatun. Iya, nggak apa-apa, Bunda Ini nggak apa-apa, Lia. nggak bisa on cam. Bunda Ana. Bunda Ana. Bunda Ana, mana ya ini ya, Dok ya? Bunda Ana. Bunda Ana belum, sebentar. Kita cari dulu. Bunda Ana ini sudah on cam sih, Dok. Sebentar. Oke. Sudah deal ya, Dok ya? Udah ya. Oke, sahabat Dermina, nanti untuk vouchernya akan saya WA ke bunda-bunda sekalian. Sudah ada di grup ya, untuk nomornya ya. Baik, ini ada masukan sih, Dok. Ya. Bu, pertemuan berikutnya apakah bisa bahas tentang kelahiran normal setelah sesar? TBSI ya? Boleh nanti Boleh. berikutnya ya. Oke. Nanti kita jadwalkan ya, Dokter ya. Nampaknya memang cukup Ya. banyak yang ini sih antusiasnya dari sahabat Dermina Solo ini yang Ya, boleh nanti. menunggu Dokter Nuri nih untuk share-share ilmunya. Oke. Oke, cukup sekian mungkin dari saya dan juga Dokter Nuri. Saya ucapkan terima kasih dengan sangat kepada sahabat Hermina Solo yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Dokter Nuri yang siang hari ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nanti semoga untuk acara seperti ini bisa kita lanjutkan secara rutin ya, sahabat semuanya. Mungkin ada pesan-pesan, Dokter, untuk sahabat Hermina, Dokter, sebelum kita tutup acara siang hari ini, Dok. Ya, kalau pesan-pesannya ya yang penting gini ya, untuk ANC itu memang harus teratur gitu ya. Apalagi untuk pada kondisi-kondisi khusus itu penting banget untuk melakukan antenatal care secara teratur karena bisa mendeteksi tanda dan bahaya kehamilan, bisa mendeteksi apakah ada kelainan pada bayinya gitu. Jadi memang sangat penting. Jadi tidak boleh, paling tidak minimal itu 4 kali pada trimester pertama, trimester kedua atau trimester ketiga dan menjelang persalinan itu paling tidak minimal itu. Nanti kalau misalkan bisa ya secara teratur di trimester awal itu biasanya 1 bulan sekali, kemudian trimester ketiga itu sudah 2 minggu sekali, kemudian mendekati persalinan 1 minggu sekali. Tapi seandainya memang kepepet banget tidak punya waktu atau memang jauh ya paling tidak minimal 4 kali pemeriksaan antenatal care gitu. Baik. Ini untuk sahabat Hermina bisa on cam semua tidak ya? Mau saya ambil fotonya mungkin? Bisa ya? Sebentar ya. Oke, sebentar. Ini kita yang slide pertama dulu. Kita foto dulu ya, sahabat Hermina ya. Oke, sudah dibuka semua? Oke. Slide untuk yang pertama ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar, untuk yang slide kedua. Slide selanjutnya. Udah belum, Mbak? Bentar, Dok. Bentar, Dok. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampun, Dokter. Oke. Sahabat Hermina Solo, Ya. terima kasih atas waktunya. Saya dan Dokter Nuri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti
bisa disambung di grup ya Bunda ya yang sudah kita buat pada hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.